Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurani Muntagi, NIM 0901095043, Prodi Pendidikan Ekonomi Tata Niaga Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya mengajar di SMK PGRI 16 Cipayung, Jakarta Timur. Kelas 12 pemasaran 1 dan 12 pemasaran 2. Dengan materi pelajaran membuka usaha eceran atau retail. Terima kasih. Rohman, Perseta, Siti, Sri, India, Lisa. Hari ini yang nggak masuk Helmina ya? Lalu sakit. Ya, masih ingat nggak kemarin kita belajar apa mana? Bab 1. Bab 1 ya? Iya, Kemarin masih ingat kan apa aja? Ada pengertian, faktor-faktornya itu ada apa aja? Terus ada fungsi-fungsinya juga ya. Fungsi yang pertama itu melakukan kegiatan usaha yang dilepas yang aman dan mudah diakses pelanggan. Seperti itu kita membangun penduduk. Selanjutnya Memberikan beberapa produk pelanggan bisa pilih produk yang diinginkan. dan seterusnya ya, udah dibelajar semua. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari usaha retail. Yang pertama itu kelebihannya modalnya kecil. Namun keuntungannya biasanya besar. Selanjutnya ada kekurangannya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya yang pertama itu Keahlian manajemen komunitas berskala kecil kurang dibutuhkan oleh retail. yang kedua, pembukuannya juga kurang diperhatikan. Yang ketiga, promosi usaha tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Selanjutnya ada analisis kebijakan pemerintah. Dalam peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan, itu isinya apa? Yang pertama, selanjutnya supermarket, dan yang terakhir perpulakan. Semuanya udah ngerti? Kalau udah ngerti semua, kita lanjut ke bab 2. Kedua yaitu membedakan klasifikasi dan diferensiasi usaha retail. Yang pertama itu klasifikasi usaha retail. Di situ bisa dilihat. Dan yang pertama itu berdasarkan skala usahanya, dan yang kedua berdasarkan teknik pemasaran produknya. Berdasarkan skala usaha ada dua. Yang pertama retail besar adalah kegiatan itu menyediakan kenyamanan, baik dari Interior dan eksterior toko. kalau interior itu terdiri Dalam dari apa toko. aja? Dalam
Pelayanan. Ya, penanaman juga ya. Tambahan. Fasilitas di pelayanan. Oh, itu. Selanjutnya eksterior toko itu seperti apa? Di luar itu parkir, jajanan, bakso, kayak gitu bu. Bukan lu. Biasanya itu berupa pakaian, alat-alat elektronik dan produk impor. Ciri-ciri dari retail besar bisa dilihat di buku ada data. Yang pertama itu Menyediakan pada dalam pembelian produknya. Yang kedua itu ada menyediakan layanan kepada sejumlah pelanggan. Contohnya itu kalau menyediakan layanan kepada sejumlah besar pelanggan, yaitu bisa mengantar produk atau produk yang dibeli ke rumah. Jadi ada antar produknya, bisa diantar. Selanjutnya ukuran tokonya yang pasti lebih besar. Yang kedua membutuhkan modal yang besar untuk memulai usahanya. Contoh dari retail besar yang pertama ada Special Store. Specialty store itu toko retail yang menjual barang-barang jenis satu lini produk tertentu saja atau bersifat khusus. Contohnya toko sepatu, toko buku, toko sepatu, toko mainan, Toko baju. ya specialty store. Yang kedua ada departemen store. Jadi departemen store itu toko retail yang pengelolaannya dipisah menjadi departemen atau bagian-bagian. Misalnya contohnya Matahari, ada bagian khusus untuk laki-laki, ya itu wanita, untuk anak-anak. Nah itu merupakan bagian-bagian atau departemen-departemen. Selanjutnya supermarket. Supermarket itu toko retail yang menjual macam-macam produk makanan dan sejumlah kecil produk non-makanan. Dengan sistem konsumennya layani sendiri. Bisa dilihat di gambar. Jadi ngambil sendiri. Tidak tahu gimana? Ya, tahu bu. Selanjutnya diskon store. Diskon store itu toko retail yang menjual barang dengan harga yang murah. Contohnya Potemat itu termasuk di diskon store. Selanjutnya hipermarket. Hipermarket itu toko retail yang menjual barang dalam jumlah yang sangat besar. Biasanya itu produknya lebih dari 50.000 item. Contohnya hipermarket, Carrefour, Giant itu termasuk dari hipermarket. General store itu juga biasa disebut dengan toko kelontong atau yang dijual barang sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Nah itu toko kelontong atau general store. Sedangkan kalau chain store itu adalah jaminan. Ada pusatnya bu. Ya, terpusat. Administrasinya terpusat, pengelolaannya terpusat, jadi chain store jaminan. Biasanya ini berlokasi di beberapa tempat, tapi tetap dimiliki oleh satu badan usaha. Di tukang sayur, naik itu lagi. Tahu pasal. Tahu pasal. Goceng dua. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan teknik memasarkan produk juga ada dua. Yang pertama, storytelling dan storytelling. Storytelling itu transaksi penjualan dan pembelian dilakukan di Suatu tempat tertentu. Ya, suatu tempat, biasanya di toko ataupun di warung. Kalau non storytelling, transaksi penjualannya tidak dilakukan Di suatu toko. Ya, sekarang lagi booming apa nih? Seperti apa sih? Internet. Internet, ya. Kalau melalui radio udah ada yang pernah dengar
Susah. Tapi di GDPM Di TV banyak bangau. Banyak bangau. Tidak dikosong. gitu ya. Kategori recycling itu ada 3. Merchandiser. Wow. Merchandiser. Specialty merchandiser yang pertama ada single item, unit transport, dan specialty store. Single item itu menawarkan satu unit produk dengan cukup banyak pilihan. Misalnya di toko buku Gramedia, dia ada jenis buku kewirausahaan misalnya, kewirausahaan dengan berbagai macam pengamannya. Jadi ada pilihan untuk buku kewirausahaan. Itu termasuk single line store. Yang kedua, limited line store menawarkan pilihan dagangan yang lebih sedikit dibandingkan single line store. Yang ketiga, specialty shop. Specialty shop itu menjual barang secara khusus dan mengkonsentrasikan dari beberapa jenis barang dagangan. Misalnya apa? Toko mainan. Ada yang bisa selain toko mainan? Toko boneka. Iya. Toko sepatu. Makanan tuh. Toko alat tulis. Toko alat tulis bisa. Peralatan kantor. Toko peralatan kantor. Sama ya. TK ya, alat tulis dan kantor ya. Terbang. Selanjutnya itu general merchandise. Ada 3 juga. Yang pertama general store, yang kedua quality store, dan department store. Kalau dari general store itu menyediakan unit produk yang berjumlah. Selanjutnya memiliki pilihan yang sedikit dibandingkan dengan single store. Selanjutnya merupakan toko non departemen. Maksudnya non departemen apa nih? Apa bu? Non departemen. Hah? Merupakan toko non departemen. Ada yang lebih maksudnya non departemen? Wah, berdiri sendiri kali bu? Tidak memilikinya bu. Kayak apa sih? Oh iya. Berdiri sendiri kali bu? Nggak punya toko atasan? Toko atasan? Menjual barang yang murah. Menjual barang yang murah. Toko departemen ya, jadi ada bagian-bagiannya. Ini toko campuran bu, menjual segala jenis barang. Nah,